Jadi gimana dong Bu Aisyah kalau mau ajak ngomong? Satu, ya, hindari nasihati anak laki-laki maupun anak perempuan, khususnya anak laki pada saat dia bermain. Dia akan denial. Itu satu. Kedua, ya, kalau mau cerita atau negosiasi tentang peraturan, ya, sebelum dia bermain. Dan tidak boleh dalam keadaan lapar dan haus. Pantang nasihati anak laki dalam keadaan lapar dan haus. Itu dia nggak dengar. Kenapa? Otak lapar dan hausnya anak laki-laki lebih lebar di otaknya. Itu. Kalau gitu gimana Bu Aisyah? Ya harus punya waktu yang khusus untuk bicara sama anak-anak. Per satu-satu anak. Sebulan sekali, ajak satu-satu anak ngobrol berdua saja. Tanpa saudaranya yang lain. Karena anak saya 4 laki-laki dan saya tahu juga laki-laki lebih senang diberi nasihat atau laki-laki senang diskusi pada saat makan. Maka dari zaman dulu sejak anak-anak TK, sebulan sekali saya jemput dia ke sekolah, ajak makan dan tidak bawa adik dan kakaknya. Atau misalnya anak yang pertama saya nggak bawa adik-adiknya. Ngobrol berdua aja, termasuk kalau kita mau kasih nasihat. Nak, kalau main segini aja nama, kalau main jam segini begini nak, gitu. Nanti gantian lagi, anak yang satu lagi. Nah, supaya ingat, maka ya saya supaya ingat menjemput atau setiap anak itu waktunya itu pas tanggal milad. Ini saya sering banget cerita di beberapa seminar dan itu betul-betul sangat efektif. Anak saya yang pertama namanya Mas Lana kan lahir 18 Juni. Dulu waktu dia TK sampai SMP, ya. Setiap bulan tanggal 18 saya jemput dia, ajak makan dan ngobrol tentang apa saja. Sampai misalnya dia mau bulan ini tambah uang jajan kah, atau bulan ini dia harus nginep rumah temen kah, ya, atau bulan ini dia mau main apa, itu saya ngobrolnya di situ. Nanti adiknya lagi Mas Priyo yang kedua, dia lahir 22 Juni, maka setiap bulan tanggal 22 dia doang berdua saya ajak makan dan ngobrol, kamu maunya apa? Oh, macam-macam tuh nanti maunya, tapi kita siap mendengarkannya. Bahkan kalau dia protes tentang ibunya, entah ibunya kelamaan ngurus narkoba kah, ibunya kok dia merasa ibunya selalu belain kakak pertama, itu saya dengar di tanggal itu gitu. Dan sambil makan. Bikinlah seperti itu. Ya, dan setiap peraturan yang kita tetapkan nanti dibicarakan lagi bulan depannya. Bila kita lihat anak kita ini kok janjinya main cuman sampai jam 11 malam misalnya nih ya, apalagi udah besar nih. Tapi kok dia lewat terus ya dari jam 11 malam, itu dicatat aja Bunda. Kapan lagi dibahas? Bulan depan lagi dibahas. Sambil makan, tanya. Nak, kok kamu katanya sampai jam 11, kok ini kok Bunda lihat kok sampai jam 1 malam, main apa sih? Tanya dulu. Biarkan dia cerita. Jadi kan mereka tuh sahabat, karena kalau orang tua banyak sekali memposisikan dirinya tuh punten ya kayak petugas keamanan. Makanya anak-anak belum apa-apa udah takut. Saya sih berusaha untuk tanya itu main, bahkan saya belajar itu main apa sih nak? Gimana cara mainnya? Belajar aja sekalian. Sebagaimana Plato tadi ya, dia marah-marah waktu nggak ngerti baca tulisan. Pada saat dia udah belajar dan ngerti baca tulisan, malah dia sendiri yang nulis melulu. Itulah Plato itu. Ya, makanya ya silakan kita bicara sama anak-anak dengan pakem-pakem tadi, seperti tadi. Ya, dibuat sebuah rutinitas. Kalau nggak kita sanggup sebulan sekali ya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Kalau saya sih paksa dulu sebulan sekali. Ya, itu pun sebetulnya bagusnya seminggu sekali. Tapi karena anak banyak ya, sebulan sekali lah cukup lah. Ya, tapi kalau anak perempuan nggak perlu sambil makan. Anak perempuan itu seneng, apalagi kalau dia sudah SMP SMA, ya seneng ngobrol sambil ya ngobrol aja. Yang penting pada saat anak perempuan ngobrol lihat mukanya, lihat wajahnya, gitu. Ya, anak perempuan ngobrol tuh senengnya kalau bahas tentang yang dia suka. Ya punten aja ini kalau anak saya masih suka Korea itu BTS ya suka. Supaya mengambil hatinya, ibunya harus tahu dulu BTS apa sih, tanya melulu. Tapi ya itu tadi ya, otak ini udah otak generasi X ya. Lihat muka Korea mirip-mirip, nanya salam melulu aja lagi. Ini siapa nak? Perasaan tadi udah tanya loh, ini siapa nak? Ini siapa? Tapi itulah untuk kita berupaya, untuk kita juga ya masuk ke dalam eranya mereka.